Saudara, hati ibu mana yang tak hancur saat melihat buah hati yang dikandungnya tak lagi bernyawa. Seorang perempuan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur harus kehilangan bayinya usai 9 bulan mengandung. Bahkan masih ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di bagian rahim. Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum karena sang ibu tak terima bayinya meninggal dunia saat berada di ruang persalinan. Peristiwa tragis dialami oleh Mukaromah. Cerita ibu rumah tangga asal Kecamatan Modung, Bangkalan ini sontak viral di media sosial. Mukaromah menuturkan bahwa proses persalinan yang dijalaninya di sebuah puskesmas awal pekan lalu. Namun dirinya tidak bisa menimang sang buah hati karena bayi tersebut keluar dari rahim dalam kondisi tak bernyawa. Satu lagi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Mukaromah adalah ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahimnya. Saya dibawa ke belakang, ke ruangan persalinan. Bu, saya ini mau melahirkan operasi di Bangkalan, saya mau minta rujukan. Iya Bu, sebentar, Ibu mau diperiksa dulu, katanya. Tapi lama-lama saya dikasih suntikan pendorong. Iya, suruh kecil lagi. Terus nggak bisa, saya nggak kuat. Bapak nggak kuat, akhirnya patah. Saudara, melihat peristiwa ini sebenarnya bermula pada Senin pekan lalu, tepatnya tanggal 4 Maret 2024. Menurut Mukaromah, kala itu dirinya datang ke Puskesmas Kedungdung dalam kondisi pembukaan 4. Perempuan berusia 25 tahun itu ditemani oleh bidan desa setempat untuk menuju ke puskesmas ini. Niat Mukaromah datang ke puskesmas adalah untuk meminta puskesmas agar merujuk dirinya untuk bisa ke rumah sakit di Bangkalan. Mengingat bayi ini dalam kondisi sungsang. Mukaromah mengungkapkan dirinya lalu dibawa ke ruang persalinan untuk diperiksa terlebih dahulu. Dan masih dari keterangan sang ibu, saudara, tak lama kemudian datang seorang bidan berinisial M ke Puskesmas Kedungdung. Akhirnya Mukaromah menjalani proses persalinan secara normal di puskesmas. Namun ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Merasakan sakit yang luar biasa pasca persalinan, Mukaromah meminta untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mengeluarkan bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Sang ibu mengatakan selama ini kehamilannya dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan rutin di bidan kampung. Kondisi bayi diketahui sungsang saat mendekati proses persalinan pada Februari lalu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan angkat bicara terkait dengan kasus ini. Pada Selasa siang, Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Khotibah, memberikan klarifikasi di kantor Kominfo Bangkalan. Kepala Dinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses melahirkan Mukaromah sudah sesuai dengan prosedur. Pihak Dinkes juga membantah bahwa adanya malapraktik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Nur Khotibah, bayi Mukaromah sudah meninggal 7 hingga 10 hari sebelumnya, sehingga bayi dalam rahim dalam kondisi melepuh. Dan saat dibantu dalam proses melahirkan, ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di dalam rahim sehingga membutuhkan operasi lanjutan untuk mengeluarkan bagian tubuh itu. Pihak Dinas Kesehatan Bangkalan mengakui ada miskomunikasi dengan sang ibu soal kondisi bayinya. Letak susah ya, letak susah, kelihatan bokong, muni di sini ya. Akhirnya dipimpinlah sama tim penolong yang ada di Puskesmas Kedungdung. Ya. Setelah ditolong, ini kan apa yang disampaikan oleh Dr. Edi sebagai dokter forensik itu sudah disampaikan tadi. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah masturbasi dan melepuh di sini ya. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi itu. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan, Bu? Sebelumnya Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan, Bu, ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Oh, bahasanya begitu. Bahasanya seperti itu. Karena kita itu menyampaikan ke pasien maupun keluarga pasien dengan bahasa yang penuh dengan santun dan penuh yang enak diterima oleh pasien maupun keluarga pasien.
Setelah apa yang dialaminya lebih dari 1 pekan, kondisi Mukaromah masih lemah. Mukaromah akhirnya dibawa pulang keluarga ke Desa Baru, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk memulihkan kondisi tubuhnya, Mukaromah setiap hari memeriksakan diri ke bidan setempat. Mukaromah terkadang harus meringis, menahan sakit saat berinteraksi. Yang sakit di perut ya? Iya, perut sakit semua badan saya ini. Selama pulang ke sini sudah periksa kemana, Bu? Ke di sana. Kemarin kontrol Gimana katanya? ya tidak gimana Banyak istirahat gitu ya, ya mungkin ya. gitu. Karena masih sakit. Pihak keluarga Mukaromah memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Faisal selaku paman Mukaromah tidak sependapat dengan langkah yang diambil di Puskesmas Kedungdung untuk melakukan persalinan. Oleh karena itu, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan. Ini kan mau minta rujukan, tapi si bidan itu kayaknya mau dilahirkan sendiri. Seharusnya kalau sudah ketahuan bayinya susah, itu kan tidak boleh, apalagi susah. Sulit dikit pun kan tidak boleh, itu harus dirujuk. Ya karena ulah bidan seperti itulah keluarga saya sangat dirugikan. Tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian Polres Bangkalan. Satreskrim Polres Bangkalan sudah memeriksa 3 orang saksi yang terdiri dari pelapor dan 2 petugas kesehatan dari Pondok Bersalin Desa Kedungdung. 2 petugas kesehatan tersebut yang mengantar Mukaromah ke Puskesmas Kedungdung. Sebelum gelar perkara dilakukan, polisi akan meminta keterangan dokter forensik RSUD Bangkalan dan tim ahli dari kedokteran UNER Surabaya. Selain pelapor, kami juga sudah melakukan pemeriksaan 2 tenaga kesehatan yang berdinas di Polides. Untuk perawat yang di Kedungdung belum kan? Untuk yang di Kedundung, sedianya kemarin undangannya untuk hadir di Polres Bangkalan. Dari kuasa hukum menyampaikan untuk di-schedule ulang pemeriksaannya. Selain menjadwalkan ulang pemeriksaan orang di puskesmas, polisi akan meminta keterangan dari para saksi ahli dan akademisi untuk mendudukan persoalan pada tempatnya dan membuat kasus ini supaya menjadi terang benderang.